Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Hidroponik, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Nasional. Sebelum melihat hasil wawancara kita, alangkah baiknya kami berkenalan terlebih dahulu. Nama saya sendiri itu Zidane Fadilan Nur Putra, 20 500 151 Tamrin 2. Perkenalkan, nama saya Nika Agustin, 205001516033. Perkenalkan, nama saya Nufida Herawati, 20 515 16 16 017. Sebelumnya boleh tahu nama ibunya siapa? Ibunya? Nama Ibu Sutina sebagai Wakil Ketua 3 PKK Kelurahan Cibubur, dan Ibu didampingi oleh Ibu Mintarsi, yaitu Pokja 3 Kelurahan Cibubur, yang mana salah satunya kegiatan kita yaitu menanam ada di dalam Pokja Ibu, seperti itu. Boleh langsung masuk ke pertanyaannya aja ya Bu. Boleh. Ibu kalau boleh tahu di sini tuh menggunakan sistem hidroponiknya itu seperti apa sih Bu? Ya, sistem hidroponik yang digunakan di sini yaitu seperti yang Anda lihat. Ini NFT ya, seperti ini. Jadi kita mempunyai 2 rak hidroponik dengan sistem yang sama, seperti itu ya. Jadi baru pakai yang NFT aja. Iya. Sayuran yang ditanam tuh apa aja sih Bu? Sayuran sih kita sudah bervariasi, dari mulai pokcoy, bayam batik, samhong, sawi pagoda, sawi biasa, selada, hampir kangkung, bayam, semua sayuran hampir sudah yang dihidro kita sudah semua kita tanam. Iya. Kalau untuk cara penanamannya itu seperti apa Bu? Penanaman di hidroponik? Iya, di sini. Sistem di hidroponik itu seperti biasa kita melakukan penyemaian. Hidroponik teknik awalnya karena dia tanpa media tanah, jadi yang kita gunakan namanya rock wool. Kita menggunakan rock wool, kita membuat semaian yang kurang lebih setelah kita semai dari mulai benih itu dengan usia sekitar 7 hari. 7 hari semai dari rock wool baru, atau yang dengan 4 daun sejati yang disebut 4 daun itu kita bisa pindah nanti ke dalam rak hidroponik. Jadi 1 minggu penyemaian seperti itu. Semua sayuran usia panennya untuk hidroponik hampir sama, 21 hari sampai dengan 30 hari. Dia lebih cepat daripada usia bertanam secara konvensional. Seperti itu. Kalau untuk penanamannya itu ada campuran nutrisinya gitu nggak sih Bu? Ya. Atau cuma? Untuk nutrisi yang digunakan dalam hidroponik ada yang namanya AB mix. Dia ada 2 cairan A dan cairan B. Nanti di dalam praktek adik bisa lihat. Nah, disitulah yang kita pakai. Dia itu pupuk yang kita gunakan, tapi dia dengan komposisi yang tidak bisa kita jadikan satu di dalam pupuk tersebut. Jadi harus ada 2. Ketika nanti pencampuran di dalam air, dia baru bisa digabungkan di dalam air antara A dan B. Larutan ataupun bahan pupuk yang digunakan. Seperti itu. Bandingannya nggak Bu? Ada. Kita kalau untuk menanam hidroponik itu kita menggunakan penghitungan yang namanya ppm. Jadi menanam di hidroponik itu ada waktunya. Ketika minggu pertama kita memasukkan itu ada nanti alat ukurnya yang namanya TDS untuk mengukur besaran nutrisi yang kita gunakan. Biasanya untuk sayuran yang di sayur seperti misalkan sawi, pokcoy, dia ada ukurannya. Di minggu pertama dia 500 ppm. Nanti Ibu bisa jelaskan sekalian nanti di praktek ya. Seperti itu.
untuk penanaman hidroponik ini tuh ada kekurangan kelebihannya nggak sih Bu? Kalau buat dari Ibu sendiri? Kalau menurut Ibu, setelah Ibu menggunakan bertanam secara hidroponik, ternyata lebih banyak keuntungan. Sangat banyak keuntungan hidroponik. Yang pertama yaitu masa panennya lebih cepat. Kisarannya 21 hari sampai dengan 30 hari. Kemudian kita tidak lagi berkotor-kotoran. Beda dengan konvensional karena dia hanya menggunakan media air. Perawatannya pun kita lebih mudah karena kita bisa mengontrolnya hanya bisa 2 atau 3 hari sekali kita dengan menambah air yang sudah diisi nutrisi ya. Jadi tidak mesti setiap hari seperti konvensional kita harus menyiram seperti itu. Dan keuntungan yang lebih terasa lagi untuk hidroponik itu lebih jauh dari hama seperti itu. Lebih banyak keuntungannya ya. Terserang hama gitu ya Bu ya? Hanya sedikit sekali, tapi ketika dia sudah pas masa panennya hampir tidak pernah ada hama. Paling ada hama yaitu hanya belalang. Cara pengendaliannya gimana Bu kalau boleh tahu? Selama ini sih di kita ya tidak ada pengendalian khusus ya, karena ketika memang ada hama biasanya sih hanya belalang yang kita dapatkan di musim penghujan, terutama kalau belalang. Kalaupun ada hama yang lain hanya sekian kecil, itu pun kita pakai pestisida nabati biasanya yang kita bikin sendiri. Kalau boleh tahu itu pestisidanya itu dari apa? Kita buat biasanya yang kita gunakan, kita buat itu dari bawang putih dan cabai. Bawang putih dan cabai kita blender, kita diamkan 1 malam, terus kita saring. Nanti dengan ukuran karena nabati ya, jadi tidak terlalu seperti yang pestisida kimia. Dia bisa hanya dengan misalkan kita 1 liter, nanti setengah liternya kita campurkan air, ditambah nanti sedikit sunlight 1 sendok, itu aja. Jadi kita untuk untuk mengendalikan hamanya hanya biasanya, tapi jarang sekali. Pernah tapi hanya itu aja. Ya. Ya. Kan jangka waktunya kan selama 21 hari sampai 30 hari ya. Nah, itu proses panennya itu kayak gimana ya, Bu? Seperti apa? Bilang 21 hari biasanya itu untuk sayuran kangkung. Kangkung dia lebih cepat panen. Untuk yang lainnya seperti pakcoy, bayam, dia memang hampir 30 hari, biasa 28 30 hari kita udah panen. Untuk maksudnya gimana Dek? Panen Kayak perlakuannya setelah dipanen gitu. oh iya. Kalau untuk perlakuan seperti kita sayuran biasa ya. Cuma untuk penjualan hidroponik biasanya kita kalau menjual itu ada yang namanya rokulnya kita tidak buang. Kita menjual, nanti Ibu bisa jelaskan, dia ada rokul yang untuk medianya dia, nanti kita nggak buang. Keunggulannya apa? Dia bisa bertahan bisa sampai 5 hari, sayuran bisa nggak layu. Beda dengan sayuran yang cabut misalkan atau yang di tanah, dia lebih awet, dia nggak cepat layu karena dia masih menyerap air dari rokul itu sendiri. Dan untuk penjualan seperti sayuran biasa sama aja ya. Kalau buat dijualnya gitu Bu, Iya. itu orang yang datang sini atau dari ibunya yang memasarkan itu Bu biasanya? Kalau selama ini memang ibu memasarkan yang pertama biasanya melalui di WA ya, di WhatsApp. Tapi karena ini kantor Kelurahan Cibubur, biasanya ketika mau panen ada nih misalkan dari warga yang sedang melakukan pelayanan di PTSP, mereka datang tanya-tanya, mereka beli langsung. Ada juga dari ASN, dari kantor Kelurahan Cibubur sendiri tuh udah biasa karyawan membeli. Dan jika ada sisa ataupun belum laku, kita Ibu PKK nih menawarkan. Dan ada juga dari wilayah itu yang misalkan Ibu biasa suka pasang status, hari ini kita panen. Mereka tuh langsung pesan-pesan seperti itu. Dan alhamdulillah untuk penjualan kita selalu berjalan seperti itu. Kisaran harga memang kita masih murah Dek untuk penjualan. Kalau sebenarnya untuk harga hidroponik sendiri sayuran itu per 250 gram kisarannya 10.000 sampai 12.000.
tiap sayuran biasanya seperti itu. Tapi kita di sini per setengah kilo kita masih jual 10.000. Paling mahal maksimal 10.000. Kadang kita jual dari mulai 5.000 sampai 10.000 seperti itu. Iya. Untuk pengepekannya gitu Bu, Ya. itu cuman hanya butuh plastik aja atau ada? Selain plastik, kita sudah mempunyai label. Kita bikin label biasa itu untuk kita ada tulisannya di situ kebun sayur PKK. Jadi kalau kita menjual di situ sudah ada labelnya yang kita buat. Iya. Pertanyaannya mungkin segitu dulu ya Bu. Boleh. Siap. Makasih banget Bu udah mau jawab pertanyaan kita ya. Sama-sama. Oke. Ini yang namanya rokul sebagai media pengganti tanah. Ya, jadi untuk hidroponik itu kita tidak lagi menggunakan tanah. Ini yang namanya rokul. Rokul ini nanti untuk menyemai. Rokul ini sudah kita potong-potong seperti ini nih, kurang lebih dari kecil ya, seperti ini. Dan kita menyiapkan di sini, misalkan kita mau menyemai pakcoy ya Dek. Nah, ini pakcoy. Oke, kita siap. Pakcoy kita gunakan. Ya, ini caranya seperti ini. Di dalam satu rokul kita celupkan dalam air. Boleh? Terus kita kasih lubang. Tidak usah terlalu dalam sekali seperti ini, ya. Sudah. Kalau ibu lebih suka menggunakan pinset, kita gunakan juga pinset. Di sini kita masukkan satu benih seperti ini. Oke. Ya. Satu benih saja. Proses ini dijelaskan di sini. Ini biasanya ini nanti harus kita tutup. Ditutupnya tapi nanti harus dia plastik hitam. Dia harus tertutup gelap. Tidak boleh terkena sinar. Itu di sini Dek, tidak boleh terkena sinar itu kurang lebih 24 jam. Itu biar apa tuh? Dia untuk pecah benih. Pecah benih. Dia tidak selama kita setelah ini juga air biasa. Jadi tadi ibu ngambil dari sini. Belum tanpa nutrisi. Ketika kita menyemai tanpa nutrisi, gitu, kita taruh itu 24 jam kurang lebih. Ketika misalkan kita nyemai pagi kita bisa buka. Ya, kalau sudah kita tutup ikan, kita taruh di dalam misalkan. Sudah besok pagi kita bisa langsung dia udah pecah. Udah mulai kayak toge itu, udah mulai pecah ya. Jemur di matahari pagi. Ya, kita jemur seperti ini. Ya. Kurang lebih paling enggak 3 sampai 4 jam. Ya. Kita jemur. Lagi. Dia kan pasti udah mulai sini kering. Karena kita jemur matahari. Kita semprot pakai air biasa. Melakukan hal yang sama sampai keluar biasanya 4 daun yang dibilang jati itu 4. Atau dengan hitungan hari kurang lebih 6 sampai 7 hari. Kalau kangkung lebih 5 hari kita bisa tiba. Ini sudah selesai dengan dia seminggu. Ini dia ada TDS. Ini yang TDS. Ini untuk mengukur nutrisi yang diperlukan untuk berhidroponik. TDS. Nanti besaran ppm-nya dari sini. Jadi ini yang digunakan untuk mencampurkan ke dalam bak hidroponik. Dicampurin, iya. Ini dia TDS. Nanti masukin ke dalam seperti itu. Berapa sih? Nanti dia akan ini 940 ya. 900-an. Kita lihat.
Nah, ini ada 900. 900 itu biasanya ada. Jadi di minggu pertama kita pakai kisaran 500 sampai 600. Di minggu kedua kita pakai 100. Di minggu ketiga kita pakai 900. Di minggu keempat panen itu kita pakai di atas 1200 sampai 1300. Ya kan berbeda dia ikan karena ini kan umur besar. Berarti tujuan buat penaikan itu untuk Dia semakin besar semakin banyak bukan nutrisi, ya seperti itu. Ini yang namanya net pot, ya net pot isinya. Jadi kita masukkan net pot ini dia untuk dia mengambil nutrisinya atau air yang ini kan jalan memutar. Ini dia kita memerlukan sumbu. Sumbunya ini dari kain flanel. Sumbu ini kita pasang di net pot seperti ini. Dia akan menyerap dalam di pool ini. Jadi kita, nah ini dia seperti ini, dia akan terus jalan. Nah ini, dari ini adek, ini baru sampai seminggu kita memindah. Nah seperti ini. Nah itu sudah 2 minggu lebih. Salah satu juga yang diperlukan adalah menanam sinar matahari. Sinar matahari full. Keberhasilan ada juga salah satunya selain nutrisi, benih, yaitu yang sangat penting dalam menanam sayuran itu yaitu sinar matahari. Dia minimal 6 jam dalam satu hari. Dengan sinar matahari full baratnya. Ya, ini juga. Makanya ini ada yang besar, ada yang kecil karena sudah ini udah dapat. Makanya kita putar. Kita sering kita putar. Karena ini matahari udah mulainya ada. Seperti ini. Ini kita udah mulai masuk minggu ketiga. Dia biasanya kalau untuk masuk minggu pertama kita menambahkan ini airnya ini dan nutrisinya dia hanya bisa 4 hari, 5 hari. Tapi semakin besar dia kan semakin menyerap tuh airnya. Kita bisa 3 hari udah mesti langsung cek. Daerah kita ya mungkin beda dengan daerah pusat atau yang lain ya. Kadar air kita sudah memenuhi standar di antara itu 5 sampai dengan 7. Kita masih bisa tidak memerlukan tambahan yang lain-lainnya. Selama ini seperti itu sih. Yang ketiga, kita setiap habis panen itu harus selalu langsung membersihkan. Ketika kita menggunakan bak ini, bak nutrisi, dia harus yang bentuknya gelap. Makanya seperti ini ibu tutup pakai plastik hitam ya. Dia tujuannya agar tidak ada lumut di sekitar ini. Ini kan karena kalau lumut itu dia jadi menghambat untuk pertumbuhan nutrisi di sini. Nutrisi yang ada di dalam ini dimakan lah sama lumut. Makanya biasanya hidroponik ada yang berlumut, tempatnya dia jadi hasil kurang bagus. Nah ini dia menyiasatinya kita biasanya begini, kita menutupnya. Tapi kalau untuk jenik selama ini kita nggak ada. Biasanya yang jentik itu, yang sistem air mengalir yang tanpa mesin, kan ada tuh. Yang tanpa mesin biasanya lebih rawan, makanya kita mesti rajin itu ngeceknya. Sekian video wawancara dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.